Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Wendy. Tetap semangat ya, belajar dari rumah. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Baik, kesepakatan kita pertama, silahkan teman-teman simak video hingga selesai. Kedua, apabila meninggalkan tempat, video di pause. Ketiga, duduk saat menonton video. Dan yang keempat, apabila telah menyelesaikan video ini, tidak diperkenankan untuk melihat video lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bisa ya teman-teman mengikuti kesepakatan kita? Baik, sebelum kita belajar, kita bermain terlebih dahulu ya teman-teman. Permainan yang akan Bapak tampilkan yaitu tebak nama kota. Nah, teman-teman, menebak nih dari gambar yang Bapak telah sediakan, tebak apa nama kota dari gambar tersebut, teman-teman. Kita mulai ya. Pertama. Nah, tuh gambarnya sudah Bapak sediakan. Teman-teman, tentukan apa nama kota dari gambar tersebut, teman-teman. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Nama kotanya adalah Bandung, ya teman-teman. Namanya adalah Bandung. Oke, selanjutnya teman-teman. Apa nama kota berikutnya ya? Nah, ini gambarnya. Ada huruf J, ada gambar akar. Nah, nih, ada unta, atasnya U sama N-nya dihilangkan. Apa nama kota dari gambar ini? 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Nama kotanya adalah Jakarta, ya teman-teman. Jakarta, ya teman-teman yang pernah pergi ke Jakarta pasti tahu ya Jakarta seperti apa. Padat ya teman-teman. Oke, berikutnya. Nama kotanya adalah tuh, diawali dari huruf B. Kemudian tuh ada apa itu? Obor. Nah, ayo. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Nama kotanya adalah Bogor, ya teman-teman. Bogor. Selanjutnya. Oke, teka-teki berikutnya adalah tebak nama kota. Itu gambar apa? Terus terakhirnya ditambah huruf N dan G. Eng. 5 detik Bapak berikan dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Nama kotanya adalah Lampung, ya teman-teman. Berikutnya. Ayo. Saling ini antusias untuk menebak nama kotanya. Nah, nama kotanya apa ini? Itu apa? Gambar pohon apa? Nah, kemudian ada burung. Apa itu? Bukan. Itu adalah hewan apa? Teman-teman tebak. Nah, 5 detik dari sekarang Bapak berikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nama kotanya adalah Palembang, ya teman-teman. Berikutnya, apa nama kota ini? Nah, tuh teman-teman, ada benda apa ini? Kemudian di sampingnya itu apa? Ayo, tebak. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, nama kotanya adalah Tangerang, ya teman-teman. Ayo, semangat lagi. Apa? Menentukan tebak nama kota. Oke, ini apa ini? Terakhir nih, ini lokasinya nggak jauh dari daerah kita teman-teman. Itu gambar apa? Terus terakhirnya ditambah M teman-teman. Nah, kota 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Kota Batam. Ya teman-teman, itulah tadi tebak nama kota pada permainan kali ini teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi teman-teman. Ada yang tahu kita akan belajar kisah tentang Nabi apa? Baik, Pak Wendy akan memberikan clue-nya untuk materi kisah Nabi pada kesempatan ini.
Clue yang pertama, Nabi ini lahir di kota Mekah. Yang kedua, Nabi ini terlahir dalam kondisi yatim. Artinya, ayahnya sudah meninggal dunia pada saat Nabi ini di kandungan ibunya. Dan yang ketiga, Nabi ini adalah sebagai Nabi yang terakhir atau sebagai penutup para Nabi. Nah, kira-kira Nabi siapa ya yang kita pelajari? Nah, benar teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang banyak memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada kita semua. Pada kali ini kita akan membahas kisah turunnya wahyu pertama dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Juga mengetahui hikmah kisah turunnya wahyu pertama dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, dengan sangat berhati-hati, orang-orang Quraisy memutuskan untuk memperbaiki bangunan Ka'bah yang terkena banjir. Namun, tatkala mereka ingin meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula, terjadi pertengkaran. Masing-masing suku menganggap dirinya paling berhak melakukannya. Namun, pada saat Nabi Muhammad SAW datang, ia berinisiatif meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya yang dibentangkan, dan ia minta kepada setiap suku untuk memegang ujung sorban serta mengangkat sorban itu secara bersama-sama. Orang sebijaksana inilah yang nantinya akan menerima tugas kerasulan. Saat itu, orang-orang Mekah menyembah berhala, dan Nabi Muhammad berpikir mencari cara untuk menyelamatkan masyarakat dari penyembahan sesat kepada berhala. Nabi Muhammad pun menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad mengasingkan diri dan banyak beribadah di Gua Hira tersebut. Saat berada di dalam Gua Hira, malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Muhammad. Lalu Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca. Hingga 3 kali Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Namun Nabi Muhammad tidak dapat membaca. Maka Jibril pun memandu Nabi Muhammad membaca ayat Al-Quran yang pertama diturunkan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Mulanya Nabi Muhammad SAW yang menjadi Rasul sangat bimbang dan takut. Namun istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh kasih sayang memberi dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Di awal masa berdakwah, mula-mula Nabi Muhammad SAW berdakwah di keluarga dan sahabatnya sendiri untuk menyebarkan agama Islam. Orang-orang musyrik semakin menghina dan mengancam Nabi dengan cara mereka meminta Nabi untuk mengubah Bukit Syafa dan Marwah menjadi bukit emas dan membuatkan mata air yang lebih sedap dari air Zam-Zam. Ketika Nabi SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan, ia menyeru kabilah-kabilah Quraisy tentang azab ilahi serta mengajak mereka kepada tauhid. Abu Lahab mengejek Nabi SAW dengan lafal binasalah engkau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Lahab berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Bukit Syafa. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy Mekah di Bukit Syafa. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik di atas bukit dan bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya padaku?" Orang-orang Quraisy menjawab, "Tentu kami percaya." Selanjutnya beliau bersabda,
Aku peringatkan kepada kalian bahwa siksaan Allah yang dahsyat akan datang. Tiba-tiba Abu Lahab menyanggah dan berkata, "Tabban laka, sungguh celaka engkau. Apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan di sini?" Maka turunlah Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5 yang menjelaskan bahwa yang celaka nantinya di akhirat adalah Abu Lahab sendiri dan istrinya yang senantiasa menghalangi dakwah Islam, suka memfitnah dan mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengetahui kisah turunnya wahyu pertama dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, selanjutnya kita akan menyebutkan hikmah dari kisah turunnya wahyu pertama dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Pertama, senantiasa menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Kedua, selalu sabar dan memohon pertolongan kepada Allah. Ketiga, senantiasa pantang menyerah dan putus asa. Keempat, senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh tauladan atau uswatun hasanah. 5. Senantiasa menyebarkan dan mengerjakan ajaran agama Islam. Nah, seperti itu teman-teman, kisah turunnya wahyu pertama dan kisah perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Berikut juga kita tadi sudah membahas tentang hikmah turunnya wahyu pertama dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini teman-teman. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akhiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.